Baik, kita lanjutkan materi pertemuan kita. Pada video ini kita akan bahas bagaimana untuk membuat PCB secara manual. Artinya kita membutuhkan cetakan PCB dari hasil desain kita. Memang ada saatnya kita membutuhkan atau kita harus membuat PCB secara manual, bisa menggunakan setrikaan ataupun yang lainnya. Nah, untuk membuat PCB dari desain kita secara manual, kita membutuhkan hasil desain kita dalam bentuk file yang bisa kita print. Oke, untuk itu pada materi kali ini saya akan jelaskan bagaimana kita mencetak atau membuat file dari PCB dokumen. Langkah pertama adalah silakan Anda ke menu file, kemudian text setup. Kita harus mengatur text setup kita terlebih dahulu. Pilih text setup. Oke. Nah, Anda bisa atur Anda mau menggunakan kertasnya A4 atau yang lainnya. Kalau yang paling sering kita temukan adalah A4, kita gunakan A4. Portrait atau landscape tergantung kebutuhan kita. Saya gunakan portrait. Oke. Kemudian scaling, ini scale-nya kita ganti dengan scale print. Jangan pilih fit dokumen. Kita pilih scale print. Scale-nya 1. Kemudian correction-nya juga 1 dan 1. Oke. Margin-nya ini kita buat hasil gambar kita atau hasil desain kita berada di center dari kertas. Kemudian color set, kalau Anda mau warna silakan pilih color, tapi yang kita butuhkan nanti sebenarnya hanya hitam dan putih. Oke? Maka kita boleh pilih mono atau pilih color. Oke? Ini settingan awal. Kemudian kita ke advance. Nah, pilih menu advance. Nah, ini kita bisa lihat bentuk file-file yang bisa kita cetak. Ya. Multi layer composite point, ada top of layer, top layer, bottom layer, bla 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 bla. Nah, ini kita hapus saja. Kita gunakan modelnya yang satu persatu. Oke, ini Anda klik kanan, kemudian delete. Oke. Coba diulang. Oke, jadi bisa dilihat. Kalau gitu kita buat saja baru klik kanan, kemudian klik final. Yes. Oke. Nah, ini adalah layer-layer yang disediakan, yang ingin kita print. Oke. Banyak layer. Nah, ini Anda ingin print dia button dan top, atau double side, atau ingin memunculkan apa saja, top, button, double side, atau apa. Ya. Ini whole, ini kita munculkan saja. Top dan bottom, whole-nya kita munculkan. Yang lainnya tidak usah. Oke. Nah, kalau sudah setting ini, oke, entire sheet. Oke. Oke, kemudian kita ke menu file kembali, kita pilih, coba kita lihat print sheet. Oke, ini top, kita zoom. Kita lihat top, nah top, ini kita lihat ini ada garis. Ya, ini ada garis. Nah, ini yang seperti ini tidak boleh. Select button,
bawah ini support layer. Oke, nah ini tidak. Nah, ini menandakan berarti bagian mekanikal harus kita hilangkan di sign-nya. Keyboard layernya ada di bagian bawah. Nah, ini mekanikalnya masuk semua. Oke, ini kita close. Kita ke file texture apps. Oke, advance. Ini mekanikalnya kita hilang. Mekanikalnya hilang. Yang di top mekanikalnya hilang. Oke, yang di bottom juga mekanikalnya hilang. Yang ini juga hilang. Mekanikalnya. File screen, shoulder mask, shoulder, support layer juga kita delete. Sebenarnya sih semuanya harus kita delete, tapi saya pilih yang penting saja. Oke, oke. Nah, kita lihat kembali file screen view. Kita lihat, oke, sudah hilang bagian yang tadi. Itu juga aman. Oke, ini aman. Harusnya kita hapuskan semua, tapi yang penting saja sama ini. Oke. Nah, kalau sudah oke, ini kita print. Kemudian lebih gampang adalah kita jadikan dia ke PDF. Oke, mungkin Anda bisa pilih Microsoft Access Document Writer atau Microsoft Print to PDF, atau kalau ada versi yang lain silakan. Saya menggunakan PDF. Oke, tidak PDF. Oke, oke, oke. Nah, ini disimpan. Kita menggunakan PSU. Tadi dalam proses save. Kita bisa lihat ini hasilnya jadikan PDF. Dan dari sini kita bisa mencetak atau ngeprint tulisan kita ini, kemudian kita tempelkan di PCB, di papan PCB secara manual. Oke, saya kira cukup ya untuk mencetak PCB dan mencetak file PCB sehingga bisa kita print. Baik, sampai ketemu di pertemuan yang berikutnya. Terima kasih. Baik, kita akan lanjutkan dengan materi yang berikutnya. Materi yang berikutnya adalah bagaimana kita mengkonversi dari PCB dokumen ke jenis file yang bisa dibaca oleh mesin drilling, yaitu adalah Gerber file dan MC drill file. Nah, untuk merubah ke Gerber file, mari kita pilih ke menu file, kemudian classification output, kemudian Gerber file. Gerber file adalah Gerber yang hanya bisa dibaca oleh mesin drill yang ada di clean room yang ada di lantai 1.
Pertama kita ke general, pilih milimeter, kita satuan unitnya kita ganti. Kemudian formatnya, ini sesuai dengan spek mesin kita adalah 4:2. Kemudian isolate layer. Nah, ini yang bagian plot dicentang semua dengan cara pilih plot layer ini, kemudian all on. Okay. Kemudian yang bagian mechanical ini juga dicentang semua. Okay. Kemudian drill drawing, ini pilih yang bagian plot harus layer fill juga yang ini. Pilih. Kemudian ini graphic symbol. Kemudian aperture-nya default, advance-nya ini position on challenge, kita gunakan yang ini saja. Oke. Tunggu sedang proses. Nah, ini adalah Gerber file. Kita bisa lihat di bagian top sini dia menambahkan satu bagian menu, kemudian dengan nama Fantastic. Oke. Isinya yang tadi kita pilih layer-layer yang mau kita tampilkan. Ini untuk melihatnya mungkin kita hilangkan dulu satu persatu. Oke. Kita hilangkan. Oke. PSU ini GTL adalah Gerber top layer. Kalau kita pilih ini, maka yang muncul hanya bagian topnya saja. Kalau kita pilih dua-duanya, maka top dan bottom itu muncul. Ya, bottom di bagian bawah, top bagian bawahnya. Oke. Kalau mau lihat bottomnya saja, ini bottom. Ya, ini top. Oke, nah ini adalah jenis layer-layer yang tadi kita pilih untuk dijadikan Gerber file. Kemudian kita ke menu project. Nah, ini nama filenya adalah static, kita ganti. Okay. Klik kanan, save as, kita ganti dengan namanya PSU, kita samakan. PSU saja. Save. Kita sudah punya PSU, Gerber file, terus menu layernya ada di sini. Oke, ini adalah bagaimana cara untuk membuat Gerber file. Berikutnya, kita akan coba buat bagaimana Ansible file. Ansible file adalah tanda titik atau tanda koordinat tertentu yang nanti digunakan untuk memberikan lubang pada PCB. Caranya sama. Kita ke menu file, fabrication output, kemudian Ansible file. Nah, ini formatnya, kita buat milimeter. Ini 40:2 sama seperti tadi. Ini kita buat surface leading 0. Kemudian find the product origin. Kemudian generate separate file for flat and unflat hole. Kemudian generate area binary file. Oke. Ini aktifkan saja. String kita ganti matrix. Oke, kita ganti matrix. Filing leading. Oke. Oke. Dapat kita lihat ini adalah simbol-simbol, okay. Simbol-simbol tanda-tanda titik koordinat tertentu yang nanti digunakan untuk melakukan pengeboran. Okay. Namanya PSU plate TXT. Okay. Kemudian kita ke project. Nah, ini dia tambahkan satu file lagi, yang file yang drill
itu kita save. Oke, save as. Kita kasih nama PS2, kemudian underscore, kita buat MC. Save. Nah, ini adalah materi bagaimana kita mengubah dari file PCB dokumen menjadi global file dan MCP file. Oke, saya kira cukup bagaimana cara mengkonversi file ini. Baik, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Terima kasih. Baik, kita akan lanjutkan materi kita pada pertemuan kali ini. Pertemuan sebelumnya kita sudah membuat sebuah rangkaian yang dimulai dari skematik, kemudian kita membuat PCB dokumennya seperti yang terlihat pada video ini. Nah, pada video kali ini, pada materi kali ini saya akan jelaskan bagaimana memberikan poligon pada sebuah PCB dokumen. Poligon adalah memberikan tembaga ataupun memberikan lapisan metal pada sisi atau pada bidang yang tidak terdapat jalur. Contoh, bidang yang hitam ini dan hitam ini, yang di dalam kotak ini akan diberikan area tembaga yang dia menutupi yang tidak ada jalurnya, sehingga pada saat kita proses etching hanya menghilangkan sebagian atau sedikit saja tembaga yang berada di pinggir-pinggir jalur dari PCB. Oke, silakan Anda buka project Anda. Saya sudah buka project kita sebelumnya. Kira bentuknya seperti ini. Nah, kita akan berikan poligon. Oke, kita ke menu design. Saya pakai logo saja. Ini poligon. Oke, plus poligon plane. Pilih ini. Nah, ini kita atur. Kita akan gunakan layer ini karena ada dua layer. Kita gunakan yang bagian bawah dulu, bottom layer. Kalau Anda punya single layer, pilih layer apa yang Anda gunakan. Oke, name-nya ini saya buat, misalkan namanya name-nya adalah button, layernya adalah layer, kemudian net-nya, nah ini kita pilih GND saja. Oke. Yang tidak punya GND pilih no net. Yang tidak punya GND pilih no net. Oke. Kemudian ini default. Dan atasnya kita buat default saja. Ini juga default. Oke. Ininya solid. Oke. Ini caranya sama seperti kita membuat kotak ketika kita menggunakan keyboard layer. Jadi Anda tinggal pilih saja ujung sisi sini, kemudian ujung sisi yang ini. Kita mengikuti sudut-sudut kotaknya, kemudian sisi yang ini. Oke, ini sudah. Ini klik kanan. Oke, nah, Anda klik di bagian luar sini. Nah, sekarang kita dapati kita sudah memberikan area poligon bagian yang tidak mempunyai jalur. Yang mempunyai jalur, maka Anda bisa lihat dia akan berikan batas ininya, clearance-nya.
Ini yang bagian bawah. Kita lanjutkan ke bagian atas. Tujuan poligon ini adalah supaya pada saat kita ingin etching PCB ini, yang ter-etching hanya bagian yang hitam ini saja. Yang ada tembaganya tidak akan ter-etching, sehingga kita akan lebih cepat dalam proses etching. Nah, berikutnya kita buat poligon yang bagian atas. Ini poligon kembali. Kita namakan top. Layer yang kita gunakan adalah atas, top layer. Ini tetap sama GND. Kemudian oke. Kita mulainya sama dari ujung. Kita memberikan poligon yang bagian atas sekarang. Oke, klik kanan. Ini bagian atas. Bagaimana kita melihat atas dan bawah? Tinggal pilih saja. Kalau mau atas, pilih atas. Kalau bawah, pilih bawah. Kita lihat bagian bawah, kita lihat bagian atas. Oke, sekali lagi saya ulangi bahwa poligon ini tujuannya adalah untuk memperkecil atau untuk mengurangi jumlah yang PCB yang mau dihilangkan. Artinya kita menutupi area yang tidak ada PCB-nya, tidak ada jalurnya, sehingga itu nanti kalau kita menggunakan PCB yang masih polos itu tidak akan dihilangkan, hanya bagian-bagian yang berwarna hitam di jalur-jalur kita ini ataupun biru ini, ya, hitam ini nanti yang akan dihilangkan oleh etching, ya, pada saat proses etching. Oke, saya kira untuk video yang poligon ini cukup. Sampai di sini kita akan lanjutkan pada